Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya dan Umi. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Amin. Saya dari Ponorogo mau bertanya Buya. Saya dulu pernah ke Hong Kong dan majikan saya melarang sholat. Tapi saya tetap sholat dengan ngumpet-ngumpet Buya. Jadi saya sholat di kamar mandi yang di situ ada WC duduknya. Tapi sebelum sholat saya tutup WC-nya pakai handuk jadi tidak terlihat. Kemudian alasnya saya kasih koran, kemudian sajadah. Yang saya tanyakan, apakah saya harus mengulang sholat saya lagi Buya? Karena kadang setelah goreng babi dan kadang kena percikan minyak. Karena tidak ada debu jadi saya pakai sabun yang saya niatkan menggantikan debu. Apakah suci Buya dan bagaimana sholat saya? Mohon pencerahannya. Baik, yang pertama adalah siapapun yang berada di sebuah tempat ternyata ibadah adalah sulit baginya, maka paksakan sebisa mungkin untuk bisa melaksanakan ibadah. Itu tanda keimanan Anda. Seperti yang bertanya, biarpun di situ tidak diperkenankan sholat, dia berusaha untuk sholat biarpun di kamar mandi. Satu. Yang kedua, tanda bahwasanya Anda menikmati ibadah tersebut, maka Anda akan segera berpikir bagaimana agar ibadah saya sempurna. Artinya sudah berpikir agar saya tidak berada di tempat seperti itu lagi. Sudah pulang ya? Enggak, ini semuanya. Ini kaidah untuk semuanya. Artinya kita pengen mencari tempat yang sekiranya ibadah juga normal. Baik. Anda yang sudah pulang, sholat Anda adalah sah. Jadi mungkin bagi yang lainnya tidak harus koran. Kalau koran mungkin bisa plastik. Anda siapkan beli plastik di pasar, ya kan? Plastik yang ukurannya adalah 1x2 panjang begitu, ya kan? Kalau plastik kan nggak tembus air, nggak ngerembes air dan sebagainya. Bisa Anda sholat di atas plastik tanpa harus pakai sajadah. Nah, di atas plastik, sajadah Anda plastik karena biasanya kamar mandi adalah biasanya ada pebasahan. Kalau plastik kan tidak tembus, kalau koran malah tembus. Tapi nggak ada masalah. Biarpun koran, insya Allah kering dengan korannya, di atasnya sajadah juga sah sholat Anda. Dan tidak perlu mengulang. Dan WC-nya nggak harus ditutup juga. Hanya masalah kenyamanan saja. Nah, jadi sholat di WC juga sah-sah saja, istimewa Anda hebat bisa ulang dan tidak perlu diulang lagi. Adapun masalah percikan babi dan sebagainya, yang lalu biar berlalu dan itu sholat Anda sah. Kalau memang dalam mazhab Imam Syafi'i yang namanya babi adalah disamakan dengan anjing untuk mensucikannya 7 kali basuhan. Itu kan dalam mazhab Imam Syafi'i. Sementara mazhab lain tidak. Seperti halnya binatang-binatang yang lainnya. Khususnya mazhab Imam Malik ya. Jadi seperti halnya najis-najis yang lainnya, babi tidak harus pakai 7 kali basuhan. Ya Anda cukup basuh dengan sabun sah, tidak harus pakai debu. Tapi kalau Anda, itu kan kisah yang lalu dan sudah berlalu, sholat Anda sah. Cuman kalau Anda di Indonesia kembali tiba-tiba bersentuhan dengan babi, maka Anda basah atau babinya basah, maka Anda basuh 7 kali disamakan dengan di saat kita bersentuhan dengan anjing, seperti itu. Dan itu kan memang ini khilaf di antara para imam. Artinya maksud kami hadirkan khilaf di sini apa? Mungkin Anda berada di tempat seperti itu. Anda tidak usah pusing dengan mazhab Imam Syafi'i yang memberatkan. Mungkin ada seorang wanita yang biasa kerjanya harus motong-motong babi di situ karena darurat kerjaan. Harus tiba-tiba ngangkat babi. Nah, karena satu hal, biarpun harus dihindari setelah itu ya. Maka Anda mengikuti selain mazhab Syafi'i nggak ada masalah. Karena apa? Keadaannya bukan seperti normal di negeri ini. Jadi fikih itu harus disesuaikan dengan keadaan. Anda harus pakai debu, Anda capek, apalagi selama ini Anda tidak menggunakan pakai debu lalu dikatakan sholat Anda sah. Bukan begitu fikih, bukan begitu ya. Jadi Anda sah, tapi ingat, selagi Anda sudah di negeri normal, Anda kembali dengan cara sesuai dengan mazhab kita Imam Syafi'i yang bahwasanya babi disamakan dengan anjing, dan anjing najis menurut mazhab Imam Syafi'i. Berbeda dengan mazhab lain seperti mazhab Imam Malik, seperti itu ya. Jadi sholat Anda sah, tidak usah diulang, cukup sah, nggak usah diulang, tinggal Anda perbanyak sholat sunnah saja. Itu saja, dan hati-hati dan kelak bekerjalah Anda di tempat yang mudah Anda untuk beribadah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.